Selamat go Lagi di podcast Super Sub. Jadi kali ini berhubung agak susah ini ya, agak gila ya. berhubung gue lagi liburan, jadi ya kita zoom dulu. Cuman karena minggu ini banyak match penting, jadi kita nggak bisa tinggalin kayaknya ya. Kita tetap harus kita bahas. Apalagi tadi malam bro, rating pemain Man City, Gundogan bikin sejarah. Tagline di goal.com Indonesia, lu wajib baca artikelnya di goal.com karena gue sering baca-baca juga di sini. Tapi tadi malam tuh Gundogan itu menjelma jadi Zidane. Gimana menurut lu, gimana? 13 detik udah cetak gol, bro. Gimana? Kacau sih. Itu awalnya gila sih, gue nonton langsung 16 detik atau 12 detik ya, itu langsung cetak gol. Jadi Gundogan ini udah nyetak gol tercepat di FA sepanjang sejarah. Di final. Dia paling cepat. Jadi cuma 12 udah cetak gol. Terus yang kedua itu kalau nggak salah Luis Saha Everton. Di Everton. Terus yang ketiga itu ini Di Matteo Chelsea. Jadi tapi waktu dia masih jadi pemain. Buset, lama banget. Itu jadi 1, 2, 3, tapi Gundogan paling cepet. Kayak gue di Matteo pas zaman pelatih. Iya, bukan. Dia tentu pemain Chelsea dulu sih Matteo. Oh iya. Tapi memang oke banget sih Manchester City. Cuman sebenarnya waktu gue nonton ya City nggak se-OP itu juga sih. Maksudnya Iya benar. Walaupun kita lihat masih ada celahnya. MU lebih nge-counter ya. Counter. Tapi kelihatan banget si City agak di apa ya? Di menit-menit awal tuh emang kayak apa ya, City biasa lah nguasain bola lah. Cuman di tengah-tengah pertandingan tuh udah mulai lengah cuy. Kayak berapa kali Rashford bisa nembus. Bruno juga ngancam terus. Apalagi pas babak kedua tuh gue nonton pas si Alejandro Garnacho tuh bagus banget. Berapa kali berapa kali dia hampir golin. Cuman memang karena faktor umur sama skill juga ya. Dia masih belum on point lah, tapi itu berapa kali dia benar-benar buka peluang depan gawang, tendangannya lu tau kalau di FIFA tuh L2 kotak cuman kesudut banget, cuma nggak dapet tiangnya gitu. Itu kalau dapet gol karena tangannya siapa, Ortega tuh udah nggak nyampe. Iya, tapi sayang banget soalnya menurutku ini bisa menang sih dalam artian bisa. Kayak pertahanannya juga lumayan oke. Makanya kan si City ini nggak bisa masuk karena gue lihat di pertahanannya MU ini perlu dicontoh Inter juga ya. Karena City kan itu andalin dua sayapnya kan, si siapa, Bernardo Silva sama Grealish. Karena itu benar-benar ditahan dia. Maksudnya dalam artian kayak saling marking. Jadi Grealishnya di marking sama si Aaron Bissaka, si Luxo-nya megang si Bernardo Silva, jadi susah megang. Terus yang di Haaland dipegang sama Varane. Lumayan efektif sih. Terus akhirnya nggak bisa masuk, akhirnya yang bisa cetak gol dari luar kotak penalti doang. Terus gue ngeliat Casemiro juga bagus banget sih. Casemiro tuh selalu menang bola. Bagus banget. Casemiro tuh kalau duel selalu menang dia. Sampai berapa kali wasitnya malah ngasih pelanggaran ke Casemiro karena terlalu keras mainnya. Cuman kuat banget Casemiro menurut gue. Bagus banget, dia tuh bagus, passingnya tuh bagus banget. Jadi passing City tuh susah masuk ke dalam karena ada Casemiro juga. Sering banget itu Casemiro memotong passingnya City. Oke sih, maksudnya taktiknya ini sebenarnya bagus, cuman memang MU kurang, penyerangannya kurang bagus kayaknya, lagi Rashfordnya lagi kurang bagus. Baru lagi Rashford lagi off lah. Dia kan kemarin sudah sempat peak perform, habis itu cedera, sekarang belum balik lagi ke top performnya lagi kan. Terus Martial kan juga cedera ya nggak? Martial cedera. Cuma menurut gue lebih efektif tuh pas MU tuh main long ball, karena City ini kelihatan dia kewalahan banget main di long ball. Di menit-menit akhirnya itu siapa si Wout Weghorst itu mengancam terus cuy. Wout Weghorst sama siapa pemain tengahnya nih, McTominay. Jadi mereka tuh benar-benar manfaatin bola-bola atas. Bruno Fernandes agak nyamping ke kanan, crossing terus. Kalau nggak Bruno crossing, di kiri Luxo pasti crossing juga. Jadi mereka mainnya angkat bola, dan itu lumayan ngancam berapa kali. Ngancam sih. Nah, karena mereka pada tinggi-tinggi tuh. Weghorst sebenarnya itu kelebihannya ini aerial threat-nya bagus. Weghorst itu. Ya, dan menurut gua dimanfaatkan sih itu, cuman memang lagi. Ya, menurut gua kelemahan City ya. City tuh kelihatan agak lemah di bola atas. Itu bisa dimanfaatin aerial threat di bola atas bisa, sama di
tengah tuh menurut gue John Stones agak ini sih, agak kurang sih. Tadi malam kelihatan banget dia agak bolong di John Stones. Berapa kali dia bolanya lepas karena di pressing. Bolanya susah mengalir di situ. Ya, Benar-benar. apalagi Casemiro nih ngepres kan, Casemiro ngepres, agak maju, Frednya juga ngepres, itu sering hilang bola. Cuman lu tahu sendiri Fred nih kan kalau dapat bola kan kayak ayam tanpa kepala kan. Kreativitasnya tuh nol banget. Makanya, aduh. Tapi tadi malam apa ya, orang-orang kayak Fred gitu lumayan efektif sih lawan City ya, maksudnya semangatnya itu bagus gitu. Semangatnya bagus. City itu susah bermain di tengah karena benar-benar disikat itu, walaupun disikat. diambil lagi jadi bisa pegang bola juga. Bagus kalau Fred udah ngepres, Barella harus kayak Fred. Di belakang udah ditungguin sama Casemiro kan. Pokoknya kalau bola lepas dicegat Casemiro, makanya tengahnya MU menurut gue kuat. Dan Bruno Fernandes juga lumayan kreatif tadi malam. Dia lumayan bisa buka ruang. Cuman masalah di penyelesaian akhir aja sih kayaknya. Kalau lebih klinikal sih, finishingnya kurang sih. Ya, kalau Rashford sama Garnacho ini lebih klinikal, itu bisa seri tadi malam atau bisa menang MU. Karena kelihatan banget. Bisa menang MU. Kelihatan banget City ini udah kebaca kelemahannya lah. Atau emang mainnya setengah hati ya? Nggak tahu sih City. Atau nggak tahu dia tahan-tahan untuk lawan Inter kali atau gimana ya. Tapi De Gea jago banget cuy, De Gea. Ada yang depan gawang, first time shootingnya Haaland, ditahan satu tangan pakai De Gea. Itu refleksnya De Gea gila sih menurut gua. Itu jago banget. Terus gue liat City kalau waktu corner itu dia benar-benar, misalnya corner MU ya, MU yang lagi nyerang ini. Cara bertanya itu dia numpuk pemain banyak banget di kotak penalti. Itu masalahnya di tempat yang sama. Jadi gue inget waktu corner babak berapa ya, dia menjelang pertengahan pertandingan lah, itu ada masuk corner ke tengah, karena semuanya kumpul di tengah, langsung bolanya keluar, tiba-tiba ada Varane kosong, cuman saya nggak gol itu paling tinggal ke gawang doang itu. Betul. Nah itu gue nggak tahu itu, kok taktiknya kayak gitu ya, maksudnya aneh juga sih, terlalu berisiko sih kalau gitu. Apa dia takut mungkin karena pemainnya City pendek-pendek ya, jadi dia sengaja numpuk di situ supaya nggak kalah retreat lah kalau ada bola muntah gitu. Mungkin dia takutnya di situ sih, karena nggak ada yang tinggi tuh di City, nggak ada yang bisa sundul. Pendek-pendek sih memang situ, kecuali John Stones sebenarnya tinggi, cuman kayaknya headingnya kurang gitu. Tapi fans City kayaknya bergembira banget ya, mereka udah ngeluarin meme-memenya yang pakai cincin itu. Sudah dua ada cincinnya, tinggal satu lagi. Iya. Thanos ya, cincinnya Thanos kan, cincinnya Thanos mukanya diganti muka Pepe kan, satu lagi, satu cincin lagi udah treble anjay. Gak bisa treble. All Italian final mulai berguguran, All Italian final ya kan. Aduh. Mulai oleh Roma, Fiorentina belum tahu nih Fiorentina. Kita bahas Roma dulu Mas. Roma. Tapi AS Roma sih. Kita kan nonton itu, kita lagi perjalanan ke bandara. Gimana ya, terlalu dibantu wasit menurut gue sih. Ya bagus sih, gaya mainnya Mourinho sih katro sih menurut gue, udah jadul banget. Kayak parkir bis tuh di zaman sekarang tuh kayak udah nggak seefektif zaman dulu gitu. Orang tuh udah tahu cara ngatasinnya gitu. Tapi Anthony Taylor juga kurang ajar juga. Dia terlalu kelihatan banget ngebantu Sevilla. Gue aja yang nonton sebagai bukan fans ya, gue bukan fans Roma, bukan fans Sevilla. Gue nonton itu kayak berapa kali pelanggaran itu yang harusnya dikasih buat Roma itu nggak dikasih. Bahkan puncaknya handball itu nggak dikasih, handball di kotak penalti. Padahal jelas banget kena tangan di sini, jelas banget. Kayak di City aja kan kena jarinya di Grealish aja udah di ini tuh. Iya makanya. Apalagi yang itu anjir. Wajar sih fansnya Roma bisa marah-marah gitu ke Anthony Taylor kan. Jadi jatuhnya personal ya kan, kejar secara personal. Tapi di luar itu sih menurut gue Roma mainnya nggak bagus-bagus amat juga sih. Misalnya dalam artian bukan yang mendominasi juga. Jadi ya walaupun kalah penalti ya udahlah. Maksudnya dalam artian ya gimana ya, kecuali dia mendominasi banget nih terus kalah terus gara-gara penalti itu ya mungkin wajar lah. Tapi kalau yang kayak mainnya kayak gitu juga ya udahlah, apa yang ngarapin dari parkir bis anjir, bisa juga. Tapi menurut gua kalau Inter tuh bukan sekedar parkir bis kayaknya. Inter kan memang strateginya kan kayak gitu 5-3-2, pas nyerang dia numpuk main di depan, pas defense ya jadi 5 back.
Tapi bukan dia parkir bis, ya kan? Tetap emang strateginya kayak gitu. Ya. Cuman kayaknya position ball bakal Apa nih hancur. Inter Ya. lawan City? Iya. Pep ini terlalu jago, Pak. Dia nggak ngambil miss. kalau di game tuh udah terlalu OP, dia harus di nerf dulu dia. Itu kalau di Mobile Legends dia harus di nerf nih Pep ini tuh. Kalau hero nih udah terlalu OP. Pep ini wajib ban dia. Makanya kalau nggak di ban ya di nerf aja. Makanya Pep ini harus di nerf. Nggak tahu ya. Menurut gue cara MU bertahan harus ini sih bisa banget ditiru sama Inter. Soalnya Inter kan punya 2 wingback di Marco dan Dumfries. Semoga Marco dan Dumfries bisa megang Bernardo Silva dan Grealish. Semoga sih. Kita tidak tahu ya gimana. Tapi gue liat strateginya cepet banget mereka. Ten Hag tuh lumayan sih, strategi Ten Hag sih. Jadi dia nggak parkir bis, tetap ngepres. Cuman setiap pas dapat bola tuh ngalirnya cepet, kelihatan. Jadi Ten Hag tuh tiap dapat bola dia nggak mau lama-lama, pokoknya langsung dijadiin peluang aja. Main direct, mainnya direct banget. Itu yang bikin MU tadi malam sebenarnya mainnya bagus. Cuman kurang beruntung aja. Ya, City ini udah 2 kali loh, dia udah 2 kali main susah lawan 3 back. Bukan 3 back ya, mainnya nggak main 3 back, cuman taktiknya mirip-mirip lah dengan Brighton kemarin. Jadi Brighton tuh mirip kayak gitu juga mainnya. Jadi main nahan di wingnya City, terus tarik ulur bisa seri. Kalau Brighton seri, kalau MU kalah, cuman waktu kalah sial sih. Sial. Karena tiba-tiba Gundogan bisa cetak gol kayak itu tuh agak ajaib sih. Maksudnya ya walaupun kita tahu tendangan Gundogan bagus sih memang, cuman gimana ya, kayak itu kan faktor lucknya tinggi ya kalau Coach Justin bilang. Bahkan udah dipost sama BR Football kan, Gundogan ini setengah badannya Zidane aja. Gundogan di akhir musim itu menjelma menjadi Zidane. Gila Gundogan. Gundogan botak aja. Oh, di antara semua pemain City justru paling menonjol dia, Gundogan. Harusnya dari FPL dari awal tuh beli Gundogan ya. Kacau juga. Dari FPL memang udah bagus dia dari awal-awal itu cetak gol terus dia dari masuk. Gue baru nyadar semua pemain tuh kan dirotasi sama Pep. Tapi satu pemain yang nggak dirotasi sama dia, Gundogan. Di Premier League main, di Champions League main, di FA Cup main, semua kompetisi main dia. Kalau yang lain kan masih diganti-ganti. Haaland diganti Alvarez, Bernardo ditukar-tukar sama Mahrez, Grealish masih bisa ditukar sama Foden ya kan. Masih banyak penggantinya, KDB masih bisa diganti juga. Banyak banyak opsi. Tapi kalau Gundogan kayaknya nggak pernah diganti. Soalnya kapten juga kan. Benar. Iya. By the way, di episode lalu ada yang mau Gundogan sih. Apa? Ada yang mau masuk Arsenal. Kalau menurut baru bilang tuh minggu lalu bilang siapa nih tim Arsenal kira-kira pemain yang dibutuhkan Arsenal, Gundogan. Waduh memang bisa anjir. Tapi katanya kontraknya mau expire. Mungkin perlu diamati lagi ya gimana kontraknya Gundogan. Kayaknya nggak bakal dilepas sama Pep kayaknya. Gundogan. Pindah ke Arsenal. Arsenal jadi OP sih. Terlalu worth it. Jadi apa ya? Pep ini kan udah tahu dia ngelepas pemain City satu-satu, Arsenal jadi jago. Pasti dia nggak mau ngelakuin kesalahan itu lagi. Pasti mungkin dijual, tapi dijualnya nggak ke Arsenal, bisa jadi dijualnya ke yang lain. Ke Inter gitu. Inter. yang apa aja? Gua nonton tadi malam ada beritanya. Jadi Maguire ini mau dijual sama MU, mau dijual sama MU. Katanya udah dapat tawaran dari beberapa klub Italia, bro. Cuman belum ada deskripsinya klubnya apa. Jangan-jangan Inter nawar Maguire buat ganti Skriniar. Ya, mending hasilnya gimana-mana lebih jago. Biasanya back MU kalau main di Italia jadi jago. Contoh Chris Smalling main di Roma jadi jago. Iya sih. Ya kan? Jago sih. Ariel Trent dong. Jago ini Maguire Ariel Trent bagus, Pak. Tinggi, Pak. Bagus. Yes, waktu di final lawan Roma, yang Roma lawan Sevilla kan hampir cetak gol si Smalling di perpanjangan waktu. Tapi tiang hampir cetak gol. Terus yang seru lagi apa katanya Madrid mau nampung Kai Havertz. Tertarik lah. Madrid mau nampung kayak. Iya, tertarik buat. Gimana ya? Tapi menurut gua Kai Havertz ini kan kebanyakan di tengah sih. Kai Havertz ini kan pemain yang pakai intelijen ya, pakai otak mainnya kan, bukan pakai fisik kan.
Menurut gue dia bakal cocok banget di Madrid karena apa ya? Dia tuh tiba-tiba pemain yang mirip kayak Ozil, yang mainnya cenderung pakai otak dan dia bakal bisa maksimalin pemain-pemain Madrid yang punya skill tinggi kayak Rodrigo Goes, Vinicius. Itu bakal bisa dimaksimalin sama sosok kayak Havertz. Ya kan? Karena dia kan tipe pemain intelijen. Menurut gue bisa jadi dia pindah ke Madrid malah lebih jago karena apa? Karena di Chelsea kan kayak apa ya? Kayak teman-temannya tuh nggak ngerti gaya mainnya dia. Jadi agak susah dia mau passingnya kemana, yang lain nggak nyambut, dia udah nempatin posisinya di mana, yang lain nggak ngerti kayak gitu. Bisa jadi. Benar, tapi menurut gue kayak Havertz, Real Madrid terlalu banyak di tengah. Saya kalau misalnya kayak Havertz ke Madrid pun, gue nggak yakin dia bakal di tengah. Harusnya lebih bagus kalau dia main jadi false nine aja. Karena kayak Havertz itu salah satu pemain yang bisa main di semua posisi penyerang. Ya bagus di false bisa main di sayap, bisa main di striker, bisa main di IMF. Dan kalau posisinya dia false nine, Madrid bakal lebih bisa maksimalin Vinicius. Karena Vinicius bakal lebih dibebasin lagi. Dia bakal formasinya itu bakal mirip kayak Liverpool ya kan. Firmino-nya false nine, dia bakal maksimalin wing kiri kanan ya kan. Makanya Vinicius bakal lebih maksimal menurut gua. Ya. Apalagi Madrid udah mulai ngelepas pemain-pemain yang gak efektif ya kan. Kayak Asensio katanya mau ke Atletico dilepas. Terus Hazard tuh mau dirilis dia. Udah mau di-terminate. Iya, Hazard tuh mau di-terminate kontraknya. Enggak tahu siapa yang mau nampung Eden Hazard. Kacau banget tuh sih sampai di-terminate gitu kayak. Terminate iya, mau di-terminate. Mau di-terminate kontraknya Eden Hazard. Kesian banget Eden Hazard, padahal jago banget dulu Chelsea itu. Jago banget. Anjir. Di Chelsea kayak dewa anjir. Gak ada yang saya ini. Gak tau ya dia. Udah ke Arsenal aja lah, cocok di Arsenal gitu. Siapa Hazard? Saka kiri kanan. Gak bisa sih, gak bisa. Arteta tuh gak mau pemain yang gak ada usahanya. Gue ngeliat si Arteta, makanya dia ngelepas Ozil, Nicolas Pepe. Dia lihat pemain yang walaupun skillful tapi mainnya males-malesan, gak mau ngepres, bakal dikeluarin. Arteta tuh senang pemain yang bisa ngepressing karena gaya mainnya dia full press ya kan. Gaya mainnya full press ke depan. Makanya dia suka pemain-pemain kayak Martinelli walaupun mainnya larinya acak-acakan ya kan. Cuman Martinelli ini kan rajin banget ya kan. Kalau bolanya ini dia langsung track back. Kalau defense dia track back, gitu. Rajin, pemain rajin kayak gitu. Itu yang disukain sama si Arteta. Gabjes aja hitungannya rajin, dia striker tapi sering banget gue liat Gabjes dia jemput bola sampai ke tengah dia. Sampai ke tengah jemput bola. Jadi bukan tipe striker yang nunggu di depan doang. Itu. Ya sih, tapi kembali lagi ke yang Roma Sevilla ya. Buat gue udah bilang kan kemarin sebelumnya kayak wah ini perpanjang waktu ini man. Wah ini menang ini Sevilla karena ada Bono itu jago banget. Bono jago banget. Penalti. Bono. Jadi gue bilang aduh udah nih. Terus di Roma ada Patricio. Anjir siapa Patricio pemain Wolf anjir. Lu di Wolf kalau nggak salah Wolf. Baru di Wolf sekarang Josesa kan ganti Josesa. Iya. Di Wolf itu kan dulu zaman-zaman dia itu di Wolf itu yang pemainnya Portugal semua. Pelatihnya Portugal. Semua Portugal semua. Pelatihnya Nuno Espirito Santos. Yo, yang pindah ke Spurs tuh tapi gagal. Ya. Spurs tapi gagal. Kalau bagus deh Wolf itu Wolf. Yang ada Matrore anjay. Bagus. Itu lagi on fire banget si Ruben Neves ya kan. Ruben Neves. Dulu Jota dulu di Wolf kan. Jota di Wolf. Iya, Jota dulu Wolf. Dibeli ke Liverpool. Tapi emang jago beneran Diego Jota. Jago beneran. Tapi yang mencolok di situ bukan Diogo Jota ya. Yang mencolok ini Raul Jimenez tuh. Tapi dia ini cedera otak kan. Cedera kepala dia. Your meeting will end in 10 minutes. Oke, waktu kita tinggal dikit lagi. Kita bahas sedikit preview Argentina lawan Indonesia. Argentina. Coba gue lihat ya. Argentina. Jadi Argentina nih dia lawan Beijing dulu cuy. Habis ke Beijing lawan Cina, baru jadwal turunnya ini ke Indonesia. Tapi menurut gue ini dalam rangka apa ya? Dalam rangka senang-senang doang sih. Feeling gue nih sekalian jalan-jalan ke Bali mereka. Jadi main dulu di Jakarta, terus besoknya langsung liburan aja ke Bali satu tim ya kan. Iya sih.
Katanya gara-gara ini sih, katanya gara-gara Erick Thohir mungkin Xavier Zanetti kan pemainnya Inter yang sekarang jadi wakil presiden. Nah itu dia hubungin ke presiden AFA Federasi Argentina itu. Masa? Nah itu katanya yang buat mau ini ya, akhirnya Argentina mau main lah. Tapi kemarin kan Ini sih berita apa ini? Bagus banget ini berita Manchester City. Atau ikut tergulung. Anjir, pakai karpet bro, digulung bro, tergulung. Sumpah. lo tau telur gulung nggak? Siapa penulisnya ini? Jadi telur gulung. Tapi menurut lo Messi bakal main nggak Messi? Kayaknya nggak perlu Messi main deh. Cukup yang main si ini aja. Alvarez udah cukup ya, udah bisa. Tapi menurut gue main sih, karena kan dia nilai jualnya cok. Nilai jualnya dia. Iya. Harus main dia walaupun 1 menit 2 menit kah. Ya. Ada yang videonya ini. Nah. Siapa ya? Pemain tengahnya Indonesia. Kalau nggak salah siapa? Rizky Ridho apa Beckham Putra gitu. Ditanya sama wartawan, lu mau duel sama siapa lawan Argentina? Terus dia bilang, gue menantikan duel dengan Rodrigo De Paul. Dia bilang gitu. Oh, coy. Gila banget coy. Coba ya, susunan Argentina yang dibawa. Gue lihat pemain dulu lah susunan Siapa? pemain Messi dibawa kayaknya Messi. Argentina versus Indonesia. Coba buat apa? Nah itu tuh. Kompas. Kompas TV FIFA Matchday. Oh ini nih. Bentar. Wih, Kipernya inti ya. intinya ini coy. Emiliano Martinez, Gila. Molina, Montiel, Pezzella, Romero bagus. Bellerin, Otamendi anjay, Otamendi itu pemain senior. Acuna sama Montiel kemarin main di final kan? Ya, Acuna. menang nih. Hah? Baru menang nih. Paredes, Enzo di bawah. Montiel ini masih muda, Mak. Ini jago juga nih Montiel. Montiel bagus, Gue Montiel bagus. bisa dibeli sama tim Premier League sih. Montiel bagus. Terus Si muda. Alexis McAllister ya lagi on fire pasti dibawa. Nah, Rodrigo De Paul nih. Pemain Liverpool katanya. Ntar lagi ke Liverpool. Thiago Almada ini kalau lu main di FIFA Career Mode, dia potensinya gede banget cuy. Walaupun skillnya masih 70-an. Cuma main pelatih di ini Liga Amerika kan? MLS, Major League Soccer. Tapi Iya, potensinya Thiago Almada ini bagus banget. Ocampos tadi malam main kan lawan Roma. Messi dibawa, Angel Di Maria ini udah tua sih. Julian Alvarez, Dia masih jago sih. Garnacho, Nicolas Gonzalez kan dibawa. Nicolas Gonzalez. Nah, Nicolas Gonzalez ini bro. Ini bro, calon bintang masa depan ini bro. Coba lihat susunan pemain Indonesia. Indonesia coba mana pemainnya? Oh Indonesia. Aduh, gue kurang ikutin sini Indonesia sekarang. Yang bagus ini sih. Lili Pali sih. Stefano Lili Pali. Rikam Buaya anjir jago banget itu. Rikam Buaya itu Iya. pernah cetak gol tengah ini. Jordi Amat nih ini kan Swansea kan. Dulu di Swansea. Sadil Ramdhani. Pratama Arhan nggak pernah main di Tokyo Verdy. Asnawi Gak pernah main. nggak pernah main. Jadi dia apa? Latihan doang. Misalnya. Latihan doang nggak pernah main. Asnawi udah Masih pindah ya. ada. Asnawi udah pindah ke Jeonnam Dragons. Sebelumnya tuh dia di klub Ansan Greeners kalau nggak salah. Ansan Greeners. Tapi Ansan Greeners nih degradasi. Terus Iya. Sain Patinama nih orang. Katanya Asnawi ini gajinya lebih gede di PSM daripada di sini, coy. Sempat Masa? dia bilang. Kecewaan, Iya, berarti iya. PSM gajinya gede. Gajinya Bantas gede. susah ini. Cuman- Cuman PSM gak ada stadion. Tapi liganya bobrok ya kan. Iya kayaknya. Terus yang bagus ini Marcelo Ferdinand. Kemarin juga di Denze ini dia cetak gol juga. Denze dia udah cetak 1 gol. Bagot jelas lah ya Cheltenham lah ya. Denze di mana sih? Denze ini di Denze ini Liga Belgia Pak, bareng sama Gen. Oh. Liga Belgia iya, Denze ini Oke. Liga Belgia. Racing gitu-gitu ya. Ya, Liga Belgia. Terus siapa lagi ya? Ini yang baru nih stroke ini. Katanya baru di ini tuh baru di apa? Naturalisasi. Naturalisasi, nggak tahu sih kalau mainnya udah cetak atau belum. Ini yang sayang banget Katanya sih. si Jan. Witan Sulaiman sih, kenapa harus balik ke Persija gitu? Udah bagus-bagus kemarin main di mana? Di klubnya Gimel Giansa itu kan. Iya. Slovakia. Kemarin udah sempat main di Liga Slovakia. Witan Sulaiman. Yang sama Egi tuh Egi. Iya, kalau nggak salah nama klubnya Tron apa gitu. Nah, sayang banget sih balik ke Indonesia. Aduh, lu merumput di lapangan GBK lagi, udah bagus-bagus di sana.
Nah ini si kembar nih, Yakob Sayuri sama Yance Sayuri, anjay. Ini kebanggaan Iya, pemain PSM ini coy. PSM. Ini tetangga gua ini anjir. Di Jalan Beruang. Masa? Sumpah, nanti kita podcast bareng sama dia. Sumpah, astaga. Yakob beruang Sayuri. gua. Nanti Kalau gua coba chat dulu. Mark Klok bagus lah ya, Mark Klok lah ya. Mark Klok Banget. senior. Kan udah turun juga. Oke lah, kira-kira kayak gitu. Kita nantikan ini final UCL ya. Semoga Pep gagal. Soalnya kalau Pep berhasil, Amin. cincinnya full. Amin ya Allah. Dunia punah ya kan, dunia punah. Karena dia kan Thanos. Jadi dia harus digagalkan, Pak. Kalau enggak punah ya. Kalau Inter juara, aduh. Ini adrenalin. Dengan cincin Thanos. Tinggal satu udah klik deh. Aduh, Makanya. Oke, kira-kira Inter gitu. gagalkan. Episode 4 Super Oke, Sub. karena udah tinggal 10 menit lagi. karena Zoom kita ini masih Nanti kita Zoom bahas free. ini ya. Berhubung kita penghasilan kita dari sini masih 0 rupiah. Jadi kita masih Harusnya kita bahas FPL juga, tapi nanti aja FPL. nanti aja FPL masih lama. Season depan lagi. Walter Benitez nih siapa, Gue Pak? sangat apa ya, mengecewakan nih. Di detik akhir, nggak apa-apa lah. Ya. Udah gue bilang, lu beli Kiwior golin Pak ternyata. Hoki aja orang ini. Pokoknya apapun yang kita bicarakan di sini lu beli ya. Coba misalnya Kiwior, terus Ejiso golin lagi. itu bagus semua anjir. Terus Gundogan kemarin Gue bilang Jota kan, Jota golin. Jota itu pokoknya semua yang luar biasa. Cuman berbalik sama peringkat ya. Iya sih. Aduh sayang banget. Oke, kita tutup aja. See you next week, rekan-rekan Super Sub. Semoga kalian bisa nikmatin konten-konten kita lah. Oke. Selamat berlibur man. Oke.